Amitabha, Sodihatu, Namo Buddhaya. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah hak asasi manusia dalam agama Buddha. Dalam materi pembelajaran ini yang akan pertama kali kita bahas itu adalah mengenai susunan masyarakat Buddhis. Dalam Anguttara Nikaya Tika Nipata CR ke-178 menjelaskan bahwa masyarakat Buddhis berdasarkan pada sudut pandang kelembagaan itu terdiri atas dua kelompok, yaitu yang pertama itu adalah kelompok masyarakat vihara dan yang kedua itu adalah kelompok masyarakat perumah tangga. Nah, berikut ini adalah gambar skema kelompok umat Buddha. Nah, umat Buddha ini dibagi atas dua, yaitu kelompok masyarakat vihara yang disebut sebagai rohaniawan atau disebut juga sebagai pabajita. Nah, rohaniawan atau pabajita ini dibagi atas dua, yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok biku-bikuni dan yang kedua adalah kelompok samanera-samaneri yang merupakan calon biku-bikuni. Nah, di bagian kelompok kedua itu adalah kelompok masyarakat perumah tangga yang biasa disebut juga sebagai garawasa. Nah, garawasa ini dibagi atas dua lagi. Nah, garawasa ini yang pertama ada pandita, nah kemudian ada upasaka-upasika. Perbedaan ini hanyalah didasarkan pada kedudukan sosial mereka masing-masing dan bukan berarti semacam sistem kasta. Agama Buddha tidak menghendaki adanya sistem kasta dalam masyarakat. Mengenal hal ini, di dalam Sutta Nipata Wasala Sutta, Buddha mengatakan sebagai berikut. Bukan karena kelahiran seseorang disebut sampah masyarakat atau wasala. Bukan juga karena kelahiran seseorang disebut brahmana. Hanya karena perbuatan seseorang disebut sampah masyarakat, hanya karena perbuatan seseorang dapat disebut brahmana. Selanjutnya, yang akan pertama kali dibahas itu adalah kelompok masyarakat wihara. Kelompok masyarakat wihara itu terdiri atas para biku dan bikhuni atau biksu, biksuni yang disebut sebagai sangga. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai samanera dan samaneri. Nah, mereka ini adalah calon biku atau calon bikuni. Nah, sangga ini menjalankan kehidupan tidak berumah tangga, membaktikan hidup mereka untuk melaksanakan hidup suci. Tetapi, kehidupan mereka sehari-hari tidak dapat lepas dari segi sosial juga. Nah, mereka masih tetap berhubungan dengan kelompok masyarakat awam juga loh. Nah, ini adalah tugas-tugas utama para anggota sangga. Pada poin pertama itu ada winaya. Dalam hal winaya, para anggota sangga ini berperan sebagai teladan dalam melaksanakan sila atau moralitas dalam masyarakat. Pada poin ritual, dalam hal upacara keagamaan, para anggota sangga ini bukan sebagai penghubung antara umat dengan Tuhan. Pada poin karma, para biku juga tidak ikut campur tangan untuk memintakan ampun atas kesalahan-kesalahan para umatnya. Berdasarkan pada hukum karma, setiap orang pasti akan memetik hasil dari perbuatannya sendiri, baik itu adalah perbuatan baik maupun perbuatan yang tidak baik. Nah, selanjutnya ini adalah poin dhamma. Pada poin dhamma ini, para anggota sangga itu bertugas untuk membabarkan atau mengajarkan dhamma atau ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada umat Buddha, kepada kita semua sebagai umat Buddha. Mari sekarang kita mengenal kelompok anggota sangga. Di Indonesia, agama Buddha itu dibagi atas 3 aliran, yaitu aliran Theravada,
Mahayana, dan Tantrayana. Pada slide ini, Bante atau Bhikkhu Theravada diwakili oleh Ajahn Brahm, sedangkan untuk Bhikkhu Mahayana diwakili oleh Master Hsing Yin, dan Bhikkhu Tantrayana diwakili oleh Dalai Lama. Yang kedua ada kelompok masyarakat perumah tangga. Kelompok masyarakat awam ini meliputi semua umat Buddha yang tidak termasuk dalam kelompok keviharaan. Mereka ini menempuh hidup berumah tangga. Nah, kelompok ini terdiri atas pandita, upasaka untuk pria, dan upasika untuk wanita. Nah, para upasaka-upasika ini telah menyatakan diri untuk berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, mereka ini juga melaksanakan prinsip-prinsip sila atau moralitas bagi umat awam. Nah, selanjutnya juga ada umat awam. Nah, masing-masing dari kelompok ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, pandita ini bertugas untuk mengurusi semua hal yang bersangkutan dengan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara kematian, upacara perkawinan, upacara pengambilan sumpah, dan lain-lain. Sedangkan para upasaka-upasika ini bertugas sebagai pelayan umat Buddha atau pelayan umat awam. Nah, pada dasarnya, seorang pandita ini juga merupakan seorang upasaka-upasika yang telah melalui proses pendidikan menjadi seorang pandita atau telah melaksanakan praktek ajaran agama Buddha sehingga mereka pantas mendapatkan sebutan kehormatan sebagai seorang pandita. Nah, ini adalah contoh dari kelompok masyarakat perumah tangga. Yang pertama ada pandita, kemudian ada upasaka-upasika, dan yang selanjutnya ada para umat Buddha. Nah, yang ketiga ada peraturan kepikuan atau winaya. Bhikkhu adalah umat Buddha yang telah melepaskan diri dari hidup keduniawian untuk berjuang dengan sungguh-sungguh melaksanakan kehidupan suci. Mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan peraturan kebikuan atau winaya. Nah, berikut ini ada masing-masing dari kelompok sangga dan jumlah winaya atau sila yang harus mereka laksanakan atau mereka jalankan dalam kehidupan kebikuan mereka. Perhimpunan para bhikkhu-bhikkhuni itu disebut sebagai sangga. Nah, sangga ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu Arya Sangga. Arya Sangga adalah perhimpunan para bhikkhu termasuk upasaka-upasika yang telah mencapai tingkat kesucian, yaitu Arya Sangga. Nah, Arya Sangga inilah yang termasuk dalam 3 pelindungan atau tisarana yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua ada Samuti Sangga. Samuti Sangga adalah perhimpunan para bhikkhu-bhikkhuni yang belum mencapai tingkat kesucian. Nah, berikut ini juga ada tingkat-tingkat kesucian yang dapat dicapai oleh para bhikkhu-bhikkhuni juga upasaka-upasika. Yang pertama ada Sotapanna. Sotapanna itu artinya mereka yang kembali 7 kali lagi. Sakadagami adalah mereka yang kembali 1 kali lagi. Anagami adalah mereka yang tidak kembali lagi. Dan yang terakhir ada Arahat. Arahat adalah mereka yang telah merealisasikan Nibbana dan tidak terlahir lagi di 31 alam kehidupan. Sebelum menjadi seorang bhikkhu, seorang umat Buddha harus ditabiskan terlebih dahulu menjadi samanera atau calon bhikkhu. Nah, seorang samanera itu harus mengikuti bimbingan yang diberikan oleh guru pembimbingnya yang disebut sebagai upajjhaya. Nah, upajjhaya ini bertanggung jawab untuk membimbing dharma dan winaya kepada seorang samanera sebagai persiapan untuk penabisan atau upasampada. Nah, peraturan samanera itu ada 10 sila dan 75 sila sekya.
Nah, setelah seorang samanera itu diberikan upah sampada, maka ia telah diterima ke dalam sangga sebagai seorang bhikkhu yang belum berpengalaman. Nah, selanjutnya mereka harus menjalankan peraturan menjadi seorang bhikkhu. Dalam hal ini, bhikkhu Theravada harus menjalankan winaya atau patimokkha-sila sebanyak 227 peraturan yang merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para bhikkhu. Yang keempat, ada peraturan upasaka-upasika. Dalam kehidupan sehari-hari, upasaka-upasika ini memiliki hak dan kewajiban untuk melatih diri dengan melaksanakan Pancasila Buddhis, yaitu tentang 5 sila yang harus dijalankan. Yang pertama ada pantang membunuh, kedua ada pantang mencuri, ketiga ada pantang berbuat asusila, keempat ada pantang berbicara yang tidak benar, dan yang terakhir atau yang kelima ada pantang memakan atau meminum sesuatu yang dapat menghilangkan kesadarannya. Nah, hak-hak yang terkandung dalam Pancasila Buddhis ini berusaha dilaksanakan oleh para upasaka-upasika untuk pengendalian diri. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Malawaka CR ke-246 dan 247 tentang Pancasila Buddhis, yaitu barang siapa yang membunuh makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, merusak kesetiaan istri orang lain, suka berbicara yang tidak benar, atau meminum minuman yang memabukkan, maka di dunia ini orang seperti itu akan menggali kubur bagi dirinya sendiri. Nilai seorang manusia sangat tergantung pada pelaksanaan Pancasila Buddhis. Nah, Pancasila Buddhis ini merupakan dasar perilaku moral yang minimal harus dilaksanakan oleh semua umat Buddha. Pelaksanaan sila-sila ini akan menghindarkan seseorang dari perbuatan jahat melalui ucapan, pikiran, dan badan jasmani. Nah, pada hari-hari Uposatha, umat Buddha dianjurkan untuk melaksanakan 8 sila atau yang disebut sebagai Atthasila. Nah, Atthasila ini biasanya para umat yang melaksanakan Atthasila ini akan berdiam di vihara selama hari tersebut. Nah, Uposatha berarti masuk untuk berdiam di vihara. Nah, hari Uposatha itu terjadi pada tanggal 1, 8, 15, dan 23 menurut penanggalan lunar. Selama di vihara pada hari Uposatha, umat Buddha ini dapat mendengarkan Dhamma, berdiskusi Dhamma, bermeditasi, dan menjalankan 8 sila. Sebagai umat Buddha yang berada di tengah-tengah masyarakat yang luas, kita tidak terlepas dengan segala bentuk kehidupan sosial. Dalam kehidupan masyarakat Buddhis, terjadi interaksi sosial yang saling mendukung antara sesama manusia. Nah, Gokare menerangkan bahwa perkembangan masyarakat Buddhis berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu tahap isolasi, di mana seseorang mengasingkan diri untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga dan melatih diri dalam menuju pembebasan. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha berujar, selagi kehidupan rumah tangga merupakan tekanan, kehidupan bertapa bagaikan menghirup udara yang segar dan bebas. Yang kedua, ada tahap bergaul, yaitu interaksi dengan umat berumah tangga dan saling mendukung menuju cita-cita pembebasan akhir. Dalam Itiwutaka, Buddha berkata, perumah tangga maupun mereka tak berumah tangga pada dasarnya saling bergantung satu sama lain, bersama-sama mencapai pemahaman Dhamma yang sejati, keadaan batin yang tentram, damai, dan bahagia yang diharapkan. Dan yang ketiga, ada tahap transformasi,
yaitu agama Buddha sebagai kekuatan spiritual dan sosial yang menggariskan pada etika, aturan, dan hukum tingkah laku kehidupan sosial. Agama Buddha tidak mengajarkan manusia untuk melarikan diri dari bentuk kenyataan hidup yang wajar, melainkan mendorong untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup dengan baik serta bijaksana. Komunitas masyarakat Buddhis selalu berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Buddha menekankan etika sosial atas dasar persaudaraan dan kasih sayang sebagai dasar pembinaan kehidupan masyarakat Buddhis dengan umat perumah tangga maupun kehidupan tanpa perumah tangga. Dengan demikian, berarti Buddha sangat memperhatikan kesejahteraan umat perumah tangga juga. Materi pembelajaran kita pada part pertama ini telah selesai sampai di sini. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di part kedua.